Dan puji Tuhan gue juga lebih baik, gue self harmingnya kurang. Jadi gue distractionsnya adalah Brazilian waxing. Sakitnya sama, apakah berdarah? Tidak. Mantap. Mulus. Yo, mantap. Lu dulu SMP sampai akhirnya kerja di supermarket tuh gimana? Iya men. Ini waktu itu gue SMP, udah selesai ditanya dia nanya, bisa BO nggak? Anjir. Gue nggak ngerti, gue iyain. Ya semuanya selamat datang di Barbar with Akbari. Dan hari ini seneng sekali gue duduk bersama satu orang yang sangat jenaka sebenarnya. Jadi ngobrol-ngobrol tadi sebelum kita on cam gitu ya. Ada Sania Leonardo di sini. Gue pressure tau kalau dibilang jenaka. Kenapa? Entar ekspektasi orang tuh tinggi ke gue. Padahal lu biasa aja gitu ya. Ya udah cukup keluarga gue aja. Lu jangan nambah-nambahin ban gue. Tapi lu di keluarga dibilang jenaka juga? Enggak juga sih. Enggak kayaknya sih. Lu di keluarga tipe yang kalau lagi acara keluarga nih, lu diem atau jadi clown? Gue diem sih kayaknya. Oh gitu. Iya. Asli introvert. Enggak introvert banget gue. Cuman gue kadang capek aja, tau gak sih lu? Kayak, capek gue gitu. Mimpin obrolan tuh males gitu ya. Iya. Lu ngikut aja gitu. Gue ngikut aja. Kalau gue bisa timpalin, gue timpalin. Kalau kagak ya udah, gue gitu aja sih. Nih, Sania gue pertama kali ketemu dia kemarin di rumah sakit gitu ya. Dan gue kayak kaget gitu. Ini Sania yang dulu gue pernah liat di FYP atau bukan gitu ya. Karena beda banget men. Iya masa sih? Lebih seksi ya? Lebih seksi. Parah. Bohong. Bener. Bohong. Bener, kok bisa jadi seksi gini sih? Lu kalau dibilang kayak gini bohongnya gue pengen telanjang ya. Jadi jangan. Tapi iya dong, gara-gara kita nge-gym jadi bawaannya emang pengen telanjang mulu kan? Oh iya bener. Iya. Bawaannya udah kayak healthy influencer ya. Gila loh. Iya, gue gara-gara turun berat badan aja. Jadi kelihatannya masih lebih enak lah dilihatnya. Gokil ya, berapa kilo sih lu? 10. Wah, drastis tuh ya. Dibilang drastis gak juga karena gue kagak ada goal tertentu kan. Lu gak ada goal angkanya gak ada? Gak ada, yang penting gue kelihatan bagus aja di mata Najwa. Bohong. Di mata orang aja gue agak kelihatan bagus gitu. Oh gitu ya. Iya. Triggernya apa sampai kayak aku harus rajin olahraga gitu, itu apa? Momennya apa? Kagak, jadi tuh gue tuh dulu berat gue dulu 69. 69. Tinggi berapa, sorry? 170. Sebenarnya nggak kelihatan banget, cuman muka gue bengep waktu itu. Lo kalau ingat video-video gue yang lama, kayak layar muka doang tuh lo. Muka lo kayak kepala, muka sampai bawah, kan gitu. Terus udah akhirnya gue tuh sering banget bolak-balik masuk UGD dulu. Oke. Karena gue tuh jarang makan, tapi sekalinya makan gue Portugal. Lu tau Portugal kan, porsi tukang gali, no lo. Dan makan gue tuh bener-bener nggak sehat lah. Akhirnya gue ngerasa kayak nggak benar deh gue kayak gini gitu kan. Terus akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya ini adalah waktu yang tepat untuk gue menurunkan berat badan gue. Oke. Kayak gitu. Dan ini mungkin adalah salah satu titik balik gue karena gue gagal nikah. Jadi kayak biar dia nyesel. Jadi gue sambil ngangkat beban gue biar dia nyesel. Gitu. Keren. Sweet revenge ya. Yoi. Habis itu dia nyesel gak? Kayaknya sih enggak ya. Kita sama-sama aja gitu. Tapi keren loh, maksudnya lu akhirnya ngebales emosi lu di angkat beban itu berarti. Bener, kan gue juga sakit jiwa ya, karena kan gue bipolar 2 kan. Terus biar menyalurkan emosinya itu ya capeknya ya gue harus olahraga gitu. Oke, itu gitu. disaranin sama dokter, psikiater lo? Iya psikiater gue, emang selalu sih. Cuman kadang kan kita suka males, kita suka apa. Nah dulu tuh gue nge-gym doang, tapi gue nggak bener nih pola makannya ya sama aja menurut gue. Oh jadi bukan udah lama berarti? Nge-gym tuh sebenarnya gue udah dari lama, gue tuh olahraga dari dulu. Cuman makan gue tetap dan jam makan gue tetap nggak beraturan. Jadi ibarat kata bukannya gue bilang kayak nge-gym tapi makan gak bener jadinya jelek apa segala, kagak, cuman gak maksimal aja. Iya, jadinya kayak gue ngeluapin emosi doang nih selama ini gitu. Oh gitu. Kayak gitu sih. Apa? Ini agak belok gitu ya. Lu katanya pernah nyoba bunuh diri 4 kali, bener? Iya. 4 apa 5 sih? 4. Yang kelima gak gue hitung, gue kayak yang hitung gak ya yang ini gitu. Oke, 4,5 lah. Ya pasnya aja lah kok. Kalau boleh tahu, emang triggernya apa? Nggak ada.
Bingung gak lo? Bingung sih gue. Sama, gue juga. Gue bunuh diri 4 kali, gue gak ada trigger khusus. Makanya akhirnya gue dibawa ke psikiater kan. Okay. Gitu. Yang pertama kali tadi 2016, 17. Gue lulus SMA. Lulus SMA. Terus di rel kereta. Rel kereta mana, stasiun mana? Ada deh, daerah Jakarta pokoknya. Oke. Itu bener kayak film kejadiannya. Yang kayak lu udah di situ terus tolong orang ya. Iya. Gue masih karena gue lagi di Jakarta. Gue kemarinan lewat situ. Anjir. Gue lewat situ, gue nggak trauma, tapi gue lebih ke gue sedih. Tapi gue bukan sedih yang kayak gimana, tapi gue sedih karena ternyata gue bisa jauh lebih kuat sekarang. Anjir, keren sih lo. Gue benar-benar gue lewat situ gue kayak anjir, gue flashback lagi gitu. Tapi nggak bad trip? Enggak. Ternyata gue sudah berdamai ya gitu. Wow. Ternyata gue bisa menerima diri gue yang dulu ya. Wow. Gitu gue. Jauh banget lu melangkah lu. Wah iya lagi. Mungkin karena efek gue juga pindah kali ya daerah situ. Kan rumah gue kan deket situ tadinya. Iya. Terus gue pindah rumah. Terus gue sekarang udah pindah kota. Gue udah pindah ke Bali. Pindah pulau, mungkin pindah pulau dengan lingkungan yang baru, dengan teman-teman yang gue baru, dan gue memulai kehidupan gue yang baru. Terus pas gue balik lagi gue kayak keren juga lu ya. Bukan keren bundire, enggak. Tapi maksud gue kayak keren ya, ternyata lu udah bisa ngelewatin ini semua dan lu baik-baik aja dengan masa lalu lu ya. Iya, gitu. Iya. Gue kayak gitu sih. Gue tuh dari dulu mendem apapun yang gue rasain. Gue tuh kayak gak punya tempat curhat kayak dulu. Bahkan sampai sekarang efeknya adalah gue kalau curhat sama orang kayak gue benar-benar milih deh. Pasti. Kayak gue takut deh gitu. Karena gak bisa semua orang bisa nerima keadaan gue gak sih? Iya. Ya gitu deh pokoknya. Setuju. Terus akhirnya gue cerita ke kakak sepupu gue yang punya kelainan kesehatan jiwa juga. Mental isu juga. Iya, pacarnya sih yang gue ceritain karena sama-sama perempuan. Oh ya, lebih enak. Gue cerita, terus dia bilang kayaknya lu butuh profesional deh. Siapa nih Romi Rafael? Terus akhirnya dibawa gue ke ada psikiater. Itu jenaka itu. Terima kasih. Terus udah kayak gitu, gue dibawa ke psikiater. Waktu itu yang nganterin gue itu pacar gue saat itu. Ke psikiater, terus langsung keluar diagnosa tuh. Apa pertama kali? Major depressive disorder alias depresi mayor. Oke. Gue minum obat, gue 1,5 tahun sama dia. 1,5 tahun atau 1 tahun lah, lumayan lah. Terus membaik? Enggak. Gue malah ngerasa kayaknya enggak deh. Karena hidup gue gak, soalnya gini, MDD ya, ini koreksi aja ke gue. Itu tuh dalam jangka waktu yang lama depresi terus, sedangkan gue tuh gini fasenya. Tuh. Oh, hari ini lu bisa happy banget, besok bisa gloomy mampus iya, gitu. Okay. Kayaknya gak deh, akhirnya gue pindah psikiater di rumah sakit yang sama. Oke. Terus kan psikiater yang sebelumnya tuh minta gue kontrol sebulan sekali. Yang ini tuh 2 minggu sekali. Oh, mahal. Betul. Unemployed. Apakah aku harus menjual organ tubuhku? Tentu tidak. Akhirnya ya udah 2 minggu sekali tuh gue paksain. Oke. 2 minggu sekali karena mau observasi. Keluarlah setelah gue masuk observasi itu, akhirnya dikasih tahu diagnosanya. Sania, kamu bipolar depresif alias bipolar tipe 2. Wah, runtuh gue. Anjrit lah, karena dulu zamannya Marsyanda, inget gak sih? Oh, itu kan semua orang nge-hate dia tuh. Iya. Semua orang ngatain dia. Nah, yang di pikiran gue adalah semua orang akan kayak gitu ke gue. Karena kita punya posisi yang sama, ya wajar dong gue mikir kayak gitu. Benar. Ternyata iya. Enggak deng. Banyak kok yang support sama gue. Gitu aja sih. Waktu pertama kali lu bikin tato, nyokap lu juga santai? Gue izin. Apapun yang gue lakukan gue izin sama nyokap gue. Oh, keren lu ya, ada konsen dari nyokap ya. Karena gue gak mau gue kagak direstuin sama gue. Nah, tato itu gue bikin. Cara izin sama nyokap untuk bikin tato gimana? Nunggu bapak gue meninggal. Karena kalau masih ada bapak gue, abis gue. Oh gitu ya? Iya kan? Iya sih. Wah, dulu gue skinhead, lu bayangin anak SMP skinhead. Anjir, keren banget lu aja. Gue dulu skinhead, bapak gue, wah. Anjir, keren banget lu. Kalau bisa dibanting, gue dibanting sama bapak gue. Gila lu edgy gimana dari tatoan? dini ya. Iya gimana gue tatoan kan. Iya. Terus ya udah bapak gue udah gak ada nih, ya kan. Pakai ini waktu yang tepat maksud gue. Terus gue bikin lah tato pertama kali gue di sini. Oh, langsung kelihatan. Iya, tato itu tanda tangan bokap sama nyokap gue, ya jelas gue dibolehin. Oh, oke.
gitu. Jadi gue taruh tato gue di sini karena kan gue self harming mulu nih. Ini buat penanda pengingat biar gue tuh yuk jangan kesini lagi yuk ininya gitu. Oh nice. Dan infinity, tanda tangan bokap, tanda tangan nyokap. Atasnya bahasa Ibrani sama bahasa Yunani, bawahnya bahasa Ibraninya tuh kasih Allah, bahasa Yunaninya itu kasih orang tua. Jadi gue pengen kasih orang tua ini tuh didasari oleh kasih Allah gitu. Nice. Tetap nyilet sih. Ya kayak gitulah. Makanya orang tuh kayak, San kok lu segampang ini sih ngomongin lo soal bundir? Ya karena gue sudah melewati banyak hal dan gue sudah berdamai gitu. Nah ini yang bisa gue lakukan adalah gue mengingatkan ke teman-teman gue yang lagi struggle untuk jangan sendirian. Nah ini yang bikin gue juga bertahan adalah gue tuh ikut grup apa? Bipolar Care Indonesia. Oh ada di Instagram. Facebook. Facebook. Jadi gue bisa posting apapun yang gue lagi di pikiran gue. Dan itu isinya tuh nggak cuman dari penyandang bipolarnya, tapi juga dari caregivernya yang ngurusin. Jadi gue bisa tahu dua sisi. Oh caregiver juga gini loh gitu. Jadi itu makanya gue ngerasa gue kagak sendirian gitu. Dan ini lu bisa sembuh gak sih atau? Enggak lagi. Ini. Tapi gue lebih bisa mengontrol. Dan masalahnya bipolar ini bukan karena masa lalu. Karena apa? Faktor genetika. Gue bisa nyalain siapa nggak ada. Mungkin kalau gue selalu bilang kayak mungkin ini yang Tuhan titipin ke gue. Makanya gue dibilang, gue tuh selalu ngomong bipolar buat gue itu bukan sebuah kutukan tapi sebuah anugerah buat gue. Kenapa? Gue bisa melakukan banyak hal dengan predikat gue bipolar. Orang yang normal belum tentu. Dan puji Tuhan gue juga lebih baik. Gue self harmingnya kurang sekarang jauh. Jadi gue distractionsnya adalah Brazilian waxing. Wih, mantap. Sakitnya sama. Apakah berdarah? Tidak. Mantap. Mulus. Mantap. Tapi gak boleh langsung olahraga. Pori-porinya masih kebuka. Betul, ya kan? betul. Gak boleh kena air panas juga. Betul. Ya? Kok lu tahu, Bar? Gue juga. Iya. Benar. Mantap. Gue benar, gue sekarang kayak gitu. Bagus. Ini lu sekarang udah punya bisnis banyak gitu kan? Puji Tuhan. Ada di Bali ada villa. Satu lagi apa bisnis? Lagi bangun nail studio gue di Bali. Nail studio ini passion lo yang lama nih berarti. Betul, karena sayang kan. Impress lagi bener nih. Lah, sayang karena dulu gue ngambil course sana sini, gue kursus dulu apa segala macem. Gue seneng kan warna-warni, bikin gue happy. Ya gue buka lagi gitu. Sama ada satu restoran di Sentul. Wow. 3 nih berarti nih. 3. Yang nails ini udah jalan. Ini lagi renov ruko. Okay. Makanya gue nggak bisa lama di Jakarta. Karena anak-anak minggu depan udah pada mulai training. Trainingnya gue lagi yang ngajar. Demi apa? Serius. Anjing keren banget. Kok lagi bersih kuku lu sekarang? Udah terlalu tipis Bar, udah keseringan gue. Udah ketipisan. Ntar kalau lagi opening bikin lagi. Nice. Bisa buat cewek-cewek dong? Bisa dong. Menarik nih. Oke, di situ ya. Jadi itu memang cita-cita lama lo untuk buka nail studio? Bukan. Cita-cita paling besar lo apa sih sebenarnya? Lu tahu nggak ini cita-cita konyol? Apa? Tapi ini mulia sebenarnya. Apa? Asisten rumah tangga. Iya. Karena dulu gue kalau nonton sinetron asisten rumah tangganya pasti cinlok sama yang punya rumah. Terus kayaknya hidupnya enak gitu. Itu cita-cita gue dulu waktu kecil, lo bayangin. Apa sinetron apa yang bikin lu gitu? Ada tau FTV dulu, SCTV. Gitu. Iya kan. Terus gedenya gue pengen jadi jurnalis. Anjay, mata Najwa siap. Gue lebih ke mata kaki ya. Kayak gitu gue. Gue pengen jadi jurnalis, ternyata nggak kesampaian gitu. Akhirnya gue ngonten. Tapi hidup lu lebih baik dong dibanding hidup lu waktu SMP waktu itu. Iya lagi. Ya kan? Iya. Lu dulu SMP sampai akhirnya kerja di supermarket tuh gimana? Iya men. Jadi kan bapak gue sakit-sakitan. Oke. Kita hiduplah ngepas gitu. Nah. Lu punya adik kakak? Enggak, gue anak tunggal. Oh iya baik. Nah sedangkan teman-teman gue ini teman-teman orang kaya. Ya kan? At least gue bisa beli sesuatu untuk diri gue. Terus akhirnya gue ikut-ikut SPG. Di salah satu supermarket yang terkenal. Oke. Di bilangan Cempaka Putih. Oke. Jumat gue jarang banget masuk sekolah karena gue SPG-an. Anjay, tiap Jumat? Iya, karena Jumat Sabtu Minggu kerjaan gue. Tapi dulu gue pernah hampir dijebak. Gue gak pernah cerita ini ke siapapun. Boleh.
Jadi dulu itu waktu zaman SMP kan gue juga nyari selain yang SPG di sana, gue juga nyari SPG lain dong. Nah ini weekend nih, weekend. Nah ini tuh event, interview dong. Lu tau nggak interview? Ini waktu itu gue SMP, lu bayangin SMP kelas 2 apa kelas 3 gue lupa. Dia nanya gini, udah selesai ditanya dia nanya, bisa BO nggak? Anjir. Gue nggak ngerti, gue iyain. Ulan Guritno. Terus udah kayak gitu, gue iyain lagi gitu kan. Nah abis itu setelah gue, ya kan gue nggak ngerti. Chaos. Gue nggak ngerti, sumpah gue nggak ngerti. Okay. Nah ini event ini gue akan nantinya dijemput di jam 4 subuh. Waduh. Jadi kita akan dijemput nih. Gitu kan. Terus? Nah gue tidak menaruh kecurigaan apapun karena hidup gue prinsipnya husnuzon. Terus udah gitu, setelah gue yang interview ada satu kakak inilah interview juga. Nah udah kelar, gue nungguin dia soalnya kita disuruh ganti baju pas mau interview ganti bajunya dress pendek sepaha. Terus jadi kita ganti baju bareng. Pas udah kelar, gue nanya, kakak ditanya apaan aja? Gue tanya gitu. Terus dia jawab ini itu. Enggak, emang kamu ditanya apa? BO bisa apa enggak? Aku jawab iya lagi. Terus dia heran ngeliat gue. Oh emang kamu biasanya emang bisa? Gue makin bingung dong pas gue nanya emang BO apaan sih kak? Booking out apaan? Gue kira emang di reserve aja buat jadi SPG gitu loh. Ternyata enggak, ternyata dipakai buat emang dipakai gitu. Abis itu gue ghosting deh brand itu. Gitu. Itu gue diselamatkan Tuhan itu. Kalau nggak kayak gitu kayak gue udah lodoh deh dari gue SMP. Wah gila sih. Iya. Tapi gokil ya, banyak momen lu diselamatkan Tuhan berarti. Bener. Lu akhirnya berterima kasih dengan hal itu, dengan berbuat baik itu menjadi relawan di mana-mana. Iya. Gue ntar malam berangkat Bar. Kemana? Balik ke posko gue NTT. Wow. Lembata. Karena gue pernah susah hidup gue. Dan gue tahu rasanya ditolong. Nice. Nah, puji Tuhan ya gue dapet berkat kayak gini. Ya udah, nyokap gue sih selalu ngingetin kayak jadi berkat buat orang lain ya San gitu. Jadi udah apa yang bisa gue buat ya gue buat gitu. Dan jadi kayak sekarang jadi gue ibarat kata bisa ya cita-cita gue untuk nolong orang jadi lebih dimudahkan aja entah kenapa gitu. Oh ya? Iya sih. Tapi bukan berarti gue bilang kalau nggak ada duit nggak bisa nolong orang, enggak, kan kita bisa pakai tenaga usaha gitu-gitu. Cuman ini ada berkat lebih aja ternyata yang dititipin gitu. Gila keren. Lu udah bantu apa aja nih project-projectnya kemarin kalau boleh di mention? Psikososial anak, gue megang anak sekarang psikososial. Apa tuh psikososial tuh apa sih? Ngurusin trauma healing anak. Wow. Semoga anak-anak itu nggak trauma ngeliat gue. Itu doang yang gue titipin itu doang kok, teman. Oke. Gitu. Tapi mulia banget, gue salut gitu sama. Amin, makasih ya Bar. Lu semoga banyak orang yang terinspirasi juga sama lu. Semoga Masalah lu dari titik yang sini terus lu rubah lagi jadi bermanfaat sama banyak orang tuh bagus banget. Bokap lu bangga banget gitu pasti. Anjir gue deket gue denger ini soalnya pernah waktu itu ini sebuah kebetulan menurut gue Bar. Kenapa? Anjir gue pengen nangis lagi. Pernah ada yang ngomong ke gue kayak gini, kalau bapak lu masih hidup juga bapak lu malu punya anak kayak lu. Gue denger itu lu barusan dari situ, emangnya bener ya bapak gue bangga sama gue. Anjir ini sebuah kebetulan ini gue bangga men. Lu lihat senyum anak-anak yang lu bantu itu segala macem, bangga banget. Bangga. Makasih ya Bar. You make my day Bar. Habis ini cium kening ya. Gue nggak bisa soalnya di situasi di mana harus serius, guanya sedih nggak bisa gue. Pokoknya abis ini kita cipokan. Puyeng kan lo. Tapi keren. Pokoknya intinya lu keren. Gue salut dan semoga segala rencana baik lu semua tercapai. Amin Bar. Bisnis lu lancar. Amin. Ada lagi kira-kira yang pengen lu sampein buat orang-orang luar sana? Jangan sendirian. Nangis sedih boleh, dirasain boleh, tapi jangan terlalu larut akan itu. Karena percaya deh, orang lain tuh bersyukur tau punya lu. Itu dia, mantap sekali. Terima kasih banyak sudah menonton Barbar edisi Sania Leonardo dan gue Akbari. Sania kita pamit. Bye-bye. Bye.